Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pada kesempatan malam ini Bapak Ibu kita akan lanjutkan pembahasan tentang sifat ridho, marah, murka, benci pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas dalil yang menunjukkan sifat ridhonya Allah, yaitu dari surah, di antaranya ya, dari surah Al-Bayyinah ayat ke-8, juga dari ya, surah Al-Maidah ayat 119, kemudian ayat yang itu ayat ya pertama yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Nah kemudian Bapak Ibu serta jamaah sekalian, pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang sifat marah Allah. Nah dalilnya disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 93 yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat marah. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima. Wa man yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Nah, ini balasan bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja ya. Bapak Ibu bisa dibuka di halaman 8 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, khalidan fiha, dia kekal di dalam neraka jahannam. Yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepadanya. Yang keempat, wa la'anahu, dia akan dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya. Dan yang kelima, wa a'adda lahu adzaban 'azima, dan Allah siapkan untuknya azab yang besar. Jadi ada 5 ancaman di dalam disebutkan di dalam ayat ini bagi mereka yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, ada beberapa faedah penting yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya di dalam ayat ini. Meskipun yang pokok tentu saja terkait dengan wa ghadiballahu alaihi tadi. Jadi Allah itu memiliki sifat marah. Marah itu merupakan salah satu sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, wa fi hadhihi al-ayat min sifatillahi azza wa jalla al-ghadab wal la'n wa ihlalul adab. Ayat ini menyebutkan 3 sifat Allah. 1 marah, yang kedua melaknat. Allah punya sifat melaknat. Dan wa i'dadu al-adab, menyiapkan adab.
Itu kata saya Ibnu Utsaimin ya. Ada 3 sifat yang ditujukan di dalam ayat ini. Sementara saya Al-Fauzan, beliau kurang lebih juga menjelaskan ya sama bahwa di dalam ayat ini ada kata ghadab ya. Itu tentu saja menunjukkan sifat marahnya Allah Ta'ala, dan Allah melaknat. Melaknat itu at-tardu wal ib'ad an rahmatillah, dijauhkan ya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ayat yang menunjukkan atau bukti bahwa Allah itu memiliki sifat marah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah memahami ayat ini sebagaimana adanya, bahwa Allah itu punya sifat marah tentu yang yariku bijalali, yang sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan marahnya makhluk ya, tidak sama. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian ada faedah penting yang diterangkan secara terperinci ya oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi beliau mengatakan ini adalah 5 ancaman, 5 hukuman bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. 1 ancaman saja itu sudah cukup ya untuk mencegah seseorang melakukan pembunuhan secara sengaja kepada seorang mukmin kalau dia punya hati. Ini 5, berarti ancaman luar biasa. Makanya membunuh itu kabiratun minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Nah, lalu kata beliau, tapi ada masalah. Dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, apakah orang yang membunuh atau tindakan pembunuhan itu menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka? Nah, ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi ayatnya ya. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. 5. Kekal atau tidak orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja? Tidak. Kata khalidan fiha di sini. Kekal di dalam neraka. Nah, ini muskilah ya. Masalah. Kenapa? Karena membunuh itu bukanlah kekufuran. Dan bagi Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada orang kekal di dalam neraka kecuali kalau dia kafir. Membunuh itu laisa bikufrin. Tapi kenapa Allah mengatakan di dalam ayat ini dia kekal khalidan fi dalam surah An-Nisa 93 ini. Lalu beliau menjelaskan, nah, ada beberapa jawaban. Yang pertama, jadi yang dimaksud kekal di dalamnya di sini adalah kalau yang membunuh orang mukmin dengan sengaja itu orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka si kafir tadi dia akan kekal di neraka. Tetapi ini ya dibantah karena apa? Orang kafir itu meskipun tidak membunuh orang mukmin tetap kekal. Nah, jadi pendapat ini terbantahkan dengan fakta lain. Dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Ahzab ayat 64, Allah Ta'ala mengatakan innallaha la'anal kafirina, sesungguhnya Allah Ta'ala melaknat orang-orang kafir, wa a'adda lahum sa'ira, dan Allah menyiapkan untuk mereka neraka sa'ir khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam neraka sa'ir itu selama-lamanya. La yajiduna waliyya wala nasira, mereka tidak mendapatkan pelindung dan juga tidak mendapatkan penolong. Berarti bukan ini jawabannya. Yang kedua, orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja yang kekal di neraka itu jika dia menganggap halal biman istahalla al-qatla, li'anna alladhi yastahillu al-qatla al-mu'min kafir.
Ini khusus untuk orang yang menghalalkan membunuh. Jadi membunuh orang mukmin itu halal, nggak apa-apa. Apa itu kan ada ustadz tuh, bantai aja tuh yang demo tuh di apa katanya? Halal. Ya gitu ya kalau salah ya. Wah, ini ngeri itu pendapat seperti itu. Dia menghalalkan darah seorang mukmin gara-gara demo gitu ya. Nah, orang yang menghalalkan membunuh seorang mukmin dia kafir. Ini menurut pendapat yang kedua. Tetapi Imam Ahmad heran ya, dengan pernyataan ini. Bagaimana mungkin kata beliau? Lalu kalau ada orang menghalalkan membunuh seorang mukmin sementara dia sendiri tidak membunuh misalnya. Dia cuma berpandangan halal membunuh orang mukmin, tapi dia tidak melakukan pembunuhan. Apakah dia akan kekal juga di neraka? Nah, ini kalau menurut Syekh Utsaimin jawabannya kurang pas juga. Terus apa? Yang ketiga, ayat ini menunjukkan balasan orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu dia kekal jika Allah membalasnya. Itu. Jika Allah mau membalasnya dengan mengekalkan dia di dalam neraka. Nah, jika Allah membalasnya. Loh, apakah ini balasannya? Kalau dikatakan iya, berarti dia kekal dong di neraka. Padahal dia bukan kafir ya, dia hanya membunuh seorang mukmin. Nah, ini juga jawabannya tidak memuaskan. Nah, sehingga beliau katakan 3 jawaban dalam menafsirkan ayat tadi itu tidak lepas dari bantahan-bantahan. Lalu ada yang keempat, yang dimaksud ayat 93 dari surah An-Nisa ini, maksudnya orang yang membunuh mukmin sengaja dia kekal di neraka, itu maksudnya bisa menyebabkan seorang mukmin kekal di neraka selama tidak ada mani'un, mani itu yang menghalanginya. Contoh begini Bapak Ibu, belum memberikan contoh ya. Seorang yang meninggal dunia, dia punya ahli waris gitu ya. Maka kerabat dekatnya itu punya potensi untuk mendapatkan harta warisan gitu kan. Misalnya bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, anaknya yang dekat dengan dia punya potensi untuk mendapat warisan. Tapi ada orang dekat sekali dulu ya, tapi dia seorang budak membantu semua kebutuhan tuannya. Apakah seorang budak mendapatkan warisan padahal dia sangat dekat? Tidak. Nah, ini namanya mani. Mani itu yang menghalangi dia, walaupun dia sangat dekat dengan tuannya, tapi seorang budak karena tidak punya hubungan nasab, walaupun sangat dekat dia tidak bisa mendapat warisan. Atau misalnya anaknya menjadi kafir, murtad, nah, itu pun menjadi mani, penghalang, sehingga sebab warisannya jadi hilang. Ada sih sebabnya, cuma karena ada penghalangnya dia tidak bisa mendapat warisan. Nah, ini karena kata Nabi, la yarisul muslimu al-kafiru wal kafiru al-muslimu. Ya, seorang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir dan orang kafir juga tidak mewariskan kepada seorang muslim. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi maksudnya ringkasnya begini. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu adalah suatu perbuatan yang bisa menyebabkan dia kekal di neraka selama tidak ada yang menghalanginya. Kadang-kadang penghalang itu bisa ada, bisa tidak ada. Yang jelas ini suatu perbuatan yang sangat berbahaya. Karena dalam hadis mengatakan lan yazalal mu'minu fi fashatin min dinihi ma lam yasib daman harama. Seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan dari agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Kalau dia sudah menumpahkan darah yang haram, naudzubillah ya, kita memohon perlindungan kepada Allah dari melakukan perbuatan ini, maka dia menjadi sempit dalam agamanya. Bahkan hatta yakhruja minhu, bisa jadi dia keluar dari agamanya. Nah, ini selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Nah, membunuh orang mukmin itu jelas berarti dia telah menumpahkan darah yang haram. Nah, maka pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap seorang mukmin itu bisa menjadi sebab kekufuran orang yang melakukannya. Maka kalau dia mati
yamutu alal kufri fayahlut, dia mati dalam kufur maka dia kekal di dalam neraka. Itu maksudnya. Menurut pendapat yang keempat. Nah, jadi ayat ini menjelaskan tentang sababu sabab. Sababu sabab. Sababu sabab itu suatu sebab yang menyebabkan datangnya sebab. Gitu. Membunuh menyebabkan seseorang menjadi kafir, karena dia kafir menyebabkan dia kekal di dalam neraka. Itu. Jadi ini sababu sabab. Nah ini kalau kita renungkan kata beliau, pendapat yang keempat ini laisa fihi iskal, nggak ada masalah, bisa diterima. Kemudian yang kelima, beliau mengatakan yang dimaksud khalidan fiha di dalam ayat 93 surah An-Nisa ini artinya al-muksu at-tawil, lama tinggal di neraka. Jadi bukan selama-lamanya, tapi lama tinggal di neraka. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dia akan tinggal di neraka dalam waktu yang panjang, yang lama. Dan itu dalam bahasa sehari-hari, misalnya kita mendengar ada orang mengatakan fulanun khalidun fil habs. Dalam bahasa Arab ya, dia kekal di neraka misalnya. Dia kekal di dalam penjara. Nah, apakah betul di penjara seseorang akan kekal selama-lamanya? Kan tidak. Nah, tidak. Nah, tapi biasa orang Arab mengatakan seperti itu. Nah, fulanun khalidun khuludul jibal. Ini istilahnya biasa digunakan oleh orang Arab. Si fulan itu kekal, sekekal gunung. Gitu ya. Pertanyaan, apakah gunung tidak akan hancur? Hancur. Pada saatnya gunung akan hancur. Apakah gunung kekal? Tidak. Walaupun orang sering menggunakan istilah khuludul jibal. Nah, jadi maksudnya kata khalidan fiha itu artinya adalah dia orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja akan tinggal di neraka dalam waktu yang panjang, yang lama. Nah, ini maksud tafsir ayat 93 surah An-Nisa ini. Nah, ini kalau kita pahami dengan cara seperti ini gampang ya, kita nggak susah-susah. Artinya ini bisa diterima. Nah, sementara yang keenam, yang terakhir, jadi maksudnya ini adalah bab ancaman. Nah, ancaman itu boleh menggunakan istilah yang kebalikan gitu ya. Karena ini namanya intiqal minal adil ilal karam. Allah itu maha adil, semua akan dibalas sesuai dengan porsinya gitu ya. Baik keburukan maupun kebaikan. Tapi ketika Allah membalas keburukan seorang hamba itu bisa intiqal ya, dari adil menjadi karam. Karam itu kemurahan, kebaikan. Gitu. Nah, jadi banyak Bapak Ibu dan sekalian ya, hamba yang seharusnya diadab dengan sangat keras karena banyaknya perbuatan dosa yang dilakukan, tapi karena karamnya Allah Ta'ala akhirnya dimaafkan, dikurangi, bahkan dimaafkan. Nah itu manusia aja ada kan yang seperti itu. Misalnya ada seorang bapak bilang ke anaknya, wallahi demi Allah kata bapaknya, kalau kamu pergi ke pasar, saya pukul kamu pakai tongkat ini. Kalau kamu pergi ke pasar, saya pukul kamu pakai tongkat ini. Kata bapaknya gitu kan. Nah kemudian akhirnya si anak itu pergi juga ke pasar. Padahal udah diancam oleh bapaknya kan. Nah malah maroja ketika si anak itu pulang dari pasar, akhirnya si bapaknya tetap memukul anak itu, tapi enggak dengan tongkat, pukulnya pakai tangan. Pernah terjadi nggak seperti itu? Kita ngancam anak kita mau begini, ternyata akhirnya hukumannya lebih ringan. Nah, manusianya seperti itu. Nah, pun begitu dengan Allah Azza wa Jalla. Ancamannya sebenarnya berat, tapi karena kekaroman Allah Ta'ala, pemurahan Allah Ta'ala, akhirnya dikuranginya azabnya. Nah, ini dalam konteks ancaman tidak ada masalah menggunakan istilah khalidan fiha gitu, yang sebenarnya bukan kekal abadi di neraka, tapi dalam waktu yang lama. Nah, ini beberapa penjelasan dari Syekh Utsaimin terkait tentang hukum seorang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Jadi bukan kekal, apalagi kata beliau di dalam ayat tadi enggak kata abada, hanya khalidan fiha. Kecuali kalau kata khalidan fiha abada. Nah, kalau kata ada kata abada baru itu abadi. Seperti yang tadi disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 64 ya.
Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Ada kata abada. Itu baru abadi. Kalau hanya khalidina fiha itu tidak abadi, tapi kekal dalam arti waktunya lama panjang. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu dan sekalian. Nah, lalu bagaimana kalau ada orang membunuh dia taubat? Apakah dia tetap mendapatkan ancaman 5 ancaman tadi setelah dia membunuh dia taubat? Nah, kalau dia taubat kata saya Ibnu Utsaimin dia nggak dapat ancaman itu. Karena disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan dalilnya yang pertama ayat 68 sampai 70. Jadi ibadur rahman itu sifatnya diantaranya apa? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak berdoa bersama dengan Allah Tuhan yang lain. Tidak bersekutukan Allah maksudnya. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallah. Dan dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah illa bil haq, kecuali dengan hak. Yang ketiga, wala yaznun, dan mereka itu tidak berzina. Wa may yaqal dzalika yalqa asama. Barang siapa yang melakukan itu tadi, syirik, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah lalu dia berzina, dia akan mendapatkan dosa yudha'af lahul adzab. Akan dilipat gandakan azabnya untuk dia yaumul qiyamah, pada hari kiamat, wa yakhludu fihi muhana. Dia kekal di dalam neraka itu dalam keadaan hina, illa kecuali man taba, yang bertaubat, wa amana, lalu dia beriman, wa amila amalan shalihah, lalu dia beramal saleh, wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Maka mereka itu oleh Allah keburukannya diganti menjadi kebaikan. Clear kan? Jadi kalau dia bertaubat, tadi kan ada illa man taba wa amana wa amila amalan shalihah. Orang berbuat dosa sebesar apapun, kalau dia taubat, Allah ampuni. Itu. Bahkan tadi Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan. Bahkan ada cerita yang kita sering mendengar dulu di kalangan Bani Israel, ada orang membunuh 100 orang. Pernah dengar ya ceritanya? Nah, lalu dia bertaubat, lalu disuruh pindah ke desa yang di situ oleh orang-orang soleh. Ada dia mau taubat, dia tempuh perjalanan, di tengah jalan dia mati. Padahal sudah membunuh berapa? 100 nafas, 1000 jiwa, 100 jiwa. Nah akhirnya ketika mati di tengah jalan, malaikat rahmat, malaikat azab berdebat gitu. Ini gimana nih orang? Nah, dia belum baru bertaubat, baru menempuh perjalanan, belum melakukan kebaikan, tapi sudah membunuh 100 orang. Nah, berdebatlah malaikat rahmat dengan malaikat azab sampai Allah turunkan hukum. Lalu kata Allah, coba ukur jarak yang sudah ditempuh, lebih panjang yang ditempuh atau lebih panjang yang belum ditempuh. Nah, ternyata lebih panjang yang sudah ditempuh. Akhirnya dibawa oleh malaikat rahmat. Nah ini bapak-bapak dan jamaah sekalian. Nah kemudian yang terakhir, bagaimana dengan riwayat dari Anas bin Malik? Allah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, annal qatila laisa lahu taubah. Orang yang membunuh itu nggak punya taubat. Dia tidak punya pintu untuk bertaubat. Annal qatila laisa lahu taubat. Nah, itu ada hadis ya dari Abdullah bin Abbas. Nah jawabannya Bapak Ibu, kata saya Ibnu Utsaimin, pertama, ini maksudnya Abdullah bin Abbas ya, berpandangan bahwa orang membunuh dengan sengaja itu jauh dari taubat. Artinya dia kemungkinan untuk mendapatkan taufik bertaubat jauh dia tidak ada. Nah, sehingga dia tidak sempat taubat. Orang yang membunuh dengan sengaja, kemungkinan taubatnya itu kecil gitu. Itu maksudnya. Nah, maka dosanya tidak gugur gitu. Dia akan diadab dengan itu. Atau kemungkinan yang kedua maksudnya, membunuh itu, orang yang membunuh Bapak Ibu punya kaitan dengan 3 hak. Hak Allah, hak orang yang dibunuh, hak keluarga yang terbunuh. Jika berkaitan dengan hak Allah, lalu dia bertaubat, tidak diragukan Allah bisa terima taubatnya. Berdasarkan surah Az-Zumar 53 ya. Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kalau berkaitan dengan hak keluarga si korban, si mayit atau yang dibunuh, itu juga mungkin dimaafkan. Keluarga ya udah saya maafkan. Mungkin atau tidak?
Bisa juga. Bisa jadi ya, atau dibayar dia. Nah, yang ketiga, hak orang yang dibunuh. Nah, ini Bapak Ibu, orang yang dibunuh, mungkin nggak kita minta maaf sama orang yang sudah kita bunuh? Nah, ini yang dimaksud, yang berkaitan dengan hak orang yang terbunuh. Menurut ya saya Nusaimin termasuk saya Harros ya, rahimahullah. Jadi ini Bapak Ibu dan saudara sekalian ya, terkait dengan penjelasan rinci tafsir surah An-Nisa ayat 93 berkaitan dengan masalah membunuh. Tapi tadi poin penting, poin pokok yang berkaitan dengan bab yang kita bahas, bahwa Allah itu memiliki sifat marah, Allah memiliki sifat melaknat, Allah juga memiliki sifat menyiapkan azab bagi para pendosa. Demikian yang bisa kami sampaikan ya, mudah-mudahan kita semakin yakin bahwa inilah kebenaran. Allah itu punya sifat ghadab, karena ada orang yang menolak itu. Allah tidak mungkin punya sifat marah, tapi ini membantah ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kami akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, monggo Pak Agus. Tadi di dalam kata pembunuhan ada kata mani, pertanyaan kami mani di sini. Ada kata apa? Kata mani di sini. Mani tadi. Sama dengan kata 99 sifat Allah al-mani enggak? Al-mani. Sifat al-mani itu ya. Al-mani itu ya. 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 Kalau penjelasannya. Ya. Baik. Cukup satu aja ya. Oh, kalau kita mau Tentang membunuh orang dengan sengaja, kalau di negara kita, negara hukum kan biasanya diadili, ditangkap terus dihukum. Kalau di negara syariah mungkin orang yang membunuh dibunuh juga. Nah, dengan adanya hukuman itu, apakah Allah mengampuni dosa-dosanya ketika dia dihukum di dunia? Mengalami hukuman. Ya. Oke, baik, terima kasih kalau kita Agus. Pertama, apa Pak? Oke, Pak Agus ya. Mani tadi artinya penghalang. Nah, dalam Asmaul Husna ada juga salah satu nama Allah namanya Mani ya. Kan dalam zikir ba'da salat itu ada apa itu yang Allahumma la mani'a gitu ya. Lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, itu. Ya, Allah punya sifat nama mani itu mencegah, menghalangi gitu ya. Contohnya ada orang-orang yang rezekinya dicegah oleh Allah Ta'ala. Ada nggak? Kelihatan dekat banget rezekinya, ternyata enggak jadi karena Allah tidak menghendaki, Allah menghalangi itu. Ya itu. Nah, tapi yang dimaksud mani tadi ya maksudnya penghalang yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan hukum tertentu atau status tertentu tadi. Tadi kami kasih contoh kan, ada orang sangat dekat dengan seseorang, tuannya tadi sangat dekat budak dengan tuannya. Biasanya orang mendapat warisan itu orang yang punya hubungan dekat kan. Tapi apakah seorang budak itu mendapat hak waris? Tidak. Kenapa? Karena ada mani tadi, ada yang menghalanginya. Karena dia bukan punya hubungan nasab, tidak punya hubungan nasab. Itu Pak. Secara bahasa itu maksudnya. Tapi secara bahasa artinya sama. Yang mencegah, yang menghalangi itu. Allahu a'lam bishawab. Secara bahasa. Yaitu. Dan mani adalah salah satu nama Allah ya. Ya, di Asmaul Husna. Kemudian yang terakhir Pak Lukito tadi, kalau orang sudah dihukum di dunia dan dia ridho dengan hukuman syariat, maka dia terbebas. Di akhirat dia tidak akan diadab. Ya, misalnya ada orang membunuh dikisos. Kan tadi hukumannya kalau dia menghukum sengaja dia 45 tadi kan. Allah marah, dilaknat oleh Allah, disiapkan azab yang besar, dia kekal di neraka, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kalau dia sudah dihukum, dia bertaubat atas perbuatannya, ridho dengan hukuman itu, maka kelima ancaman itu tidak terkena. Kalau dia sudah ridho dihukum di dunia, ya, syaratnya dia ridho. Jadi itu Allah a'lam bishawab.
Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.